Selamat datang di video saya, Ibu dan teman-teman. Nama saya Taufik Indra Wijayanto. Pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas basis data terdistribusi. Tugas saya berjudul Sistem Informasi Manajemen Apotek. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai sistem ini. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dokter untuk memanajemen resep-resep obat untuk pasien yang melakukan konsultasi. Dokter dapat mengisi resep tersebut ke dalam sistem dan kemudian mengirimkannya ke apoteker. Kemudian, pasien dapat mengambil obat yang telah diberikan tersebut dan membayarnya. Selanjutnya saya akan membahas IRD dari sistem yang telah saya buat. Bisa lihat, ini IRD yang telah saya susun. Terdapat 7 entitas. Ada user, karyawan, jabatan, resep, total resep, transaksi, dan obat. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing yang bisa dilihat pada gambar berikut. Berikut, saya akan menunjukkan query yang telah saya buat untuk menampilkan data-data dari suatu tabel berdasarkan kondisi dan tujuan tertentu. Di sini saya telah membuat sekitar 6 query. Masing-masing query akan memanggil data dari database apotek yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan mulai dari query pertama. Query ini bertujuan untuk menampilkan data karyawan di mana jabatan karyawan tersebut adalah dokter praktik. Perlu sedikit saya bahas bahwa terdapat 3 posisi karyawan dalam database ini, yaitu apoteker, resepsionis, dan dokter praktik. Sehingga dengan query ini, saya bisa menampilkan data karyawan yang posisinya adalah dokter praktik saja. Sebelum saya menunjukkan hasilnya, ada sedikit catatan untuk kedepannya. Bisa diperhatikan warna pada tulisan query terdapat warna biru. Ini menunjukkan bahwa teks tersebut adalah statement MySQL. Sementara warna hitam menunjukkan field atau nama kolom dari suatu tabel. Dan terakhir, warna merah menunjukkan nama tabel. Jika query saya jalankan, maka tampilannya akan seperti berikut. Dapat lihat bahwa data karyawan yang muncul hanyalah karyawan dengan jabatan sebagai dokter. Berikutnya kita akan ke query kedua. Query kedua ini digunakan untuk menampilkan data obat khusus untuk penyakit batuk pilek atau obat untuk sakit kepala. Dalam kata lain, akan ditampilkan data obat-obat untuk dua penyakit yang berbeda. Hasilnya akan seperti ini. Obat-obat yang ditampilkan hanyalah obat untuk mengobati sakit kepala dan obat untuk meredakan batuk pilek. Hasil seperti ini bisa didapatkan karena terdapat statement where pada kolom kategori yang akan menyaring data yang tidak sesuai dengan kondisi yang diberikan, sehingga hanya data yang sesuai dengan kondisi yang akan ditampilkan. Kita lanjut ke query ketiga. Query ketiga ini untuk menampilkan data login berupa user dan password, beserta data karyawan yang berkaitan dengan data login tersebut. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke query keempat. Query ini digunakan untuk menampilkan tabel hasil pencarian pada tabel obat yang berhubungan dengan nyeri dan alergi. Pencarian akan dilakukan pada tabel obat di kolom deskripsi menggunakan statement like untuk menemukan kategori yang mengandung kata nyeri dan kata alergi. Sehingga jika dijalankan akan menghasilkan pencarian sebagai berikut. Dapat lihat terdapat 3 obat di dalam kolom kategori yang terdapat kata nyeri atau kata alergi. Kita lanjut ke query kelima. Pada query ini akan ditampilkan daftar obat yang pernah dibeli beserta jumlahnya. Selain itu, akan diperlihatkan juga berapa banyak produk yang tersisa. Hasil query akan dijadikan dalam grup sesuai nama obat dan akan diurutkan sesuai jumlah. Setelah dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Terlihat tabel dengan beberapa nama obat. Di tabel ini terdapat jumlah pembelian untuk obat tertentu dan stok yang tersisa. Lanjut ke query ke-6. Dengan menggunakan query berikut, dapat ditampilkan catatan transaksi apotek. Query ini menggabungkan data dari 4 tabel menggunakan join.
Selain menggunakan join, tabel ini akan melakukan operasi matematika untuk menghitung total harga dari obat yang dibeli dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah pembelian. Jika dijalankan, akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah catatan transaksi sejak tanggal 2 Juli hingga tanggal 6 Juli. Terdapat informasi mengenai pasien beserta dokter yang menangani. Selain itu juga terdapat nama obat dan jumlah yang dibeli. Jumlah tersebut akan dikalikan dengan harga untuk mendapatkan nilai untuk kolom total. Itulah ke-6 query yang telah saya buat untuk mempresentasikan database untuk tugas basis data terdistribusi saya. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu dan teman-teman telah meluangkan waktu sejenak. Selain itu, saya meminta maaf jika terdapat penjelasan yang kurang detail. Sekian dari saya.